Suara deru motor-motor melintas di pinggir jalan itu bercampur dengan teriakan pedagang keliling. Di tengah panas matahari yang membakar kulit, seorang pemuda sederhana tampak mendorong gerobak esnya perlahan. Namanya Raffi, pemuda 23 tahun, berkulit sawo matang, memakai kaos lusuh dengan topi lusuh yang sudah pudar warnanya. Setiap hari ia menjajakan es lilin buatan sendiri, berkeliling dari kampung ke kampung, dari sekolah ke masjid, hanya untuk bisa membawa pulang uang beberapa puluh ribu rupiah. Namun hari itu, langkahnya berbeda. Entah kenapa, hatinya gelisah sejak pagi. Ada rasa aneh yang membuatnya ingin berjualan di depan masjid besar di pinggir kota, tempat yang biasanya ramai setelah salat zuhur. Raffi menghela napas panjang sambil menatap langit. Ya Allah, kalau hari ini rezekiku di sini, mudahkanlah, bisiknya lirih. Begitu azan zuhur berkumandang, Raffi memarkirkan gerobaknya di bawah pohon mangga besar. Ia mengambil air wudhu, lalu masuk ke masjid dengan langkah pelan. Udara di dalam terasa sejuk, lantainya bersih, aromanya wangi. Di sudut kanan, ia melihat beberapa jamaah sudah duduk sambil berzikir. Raffi salat dengan tenang. Setelah salam, matanya tanpa sengaja menangkap sosok gadis yang duduk di sisi kiri barisan wanita, berhijab putih, wajah teduh, dan mata yang tertunduk dalam. Sekilas saja, tapi entah kenapa pandangan itu seperti mengunci waktu. Ada sesuatu dalam hatinya yang bergetar, seperti melihat cahaya yang tak pernah ia temui sebelumnya. Namun Raffi buru-buru menunduk. Ia istighfar pelan. "Ah, jangan macem-macem, Vi. Kamu siapa?" "Penjual es." "Dia pasti orang baik-baik, mungkin dari keluarga berada," gumamnya menegur diri sendiri. Usai salat, Raffi kembali ke gerobaknya. Tak lama, anak-anak kecil mulai datang membeli es lilin warna-warni yang disusunnya dengan rapi di dalam kotak es. "Bang, yang rasa mangga 1. Bang, yang merah 2. Raffi tersenyum lebar, melayani satu persatu. Namun di sela kesibukannya, tiba-tiba suara lembut memanggil dari belakang. "Bang, boleh saya beli juga?" Raffi menoleh, dan hatinya langsung berdebar keras. Gadis berhijab putih tadi berdiri di sana. Wajahnya teduh, dengan senyum yang membuat panas siang itu seolah mereda. "Oh, iya, boleh, Mbak. Mau rasa apa?" tanya Raffi gugup. "Yang rasa stroberi 1, sama rasa kelapa 1, ya?" ucap gadis itu pelan. Raffi menyerahkan 2 batang es lilin dengan tangan sedikit gemetar. "Berapa, Bang?" 2.000 aja, Mbak." Gadis itu membuka dompet kecilnya, tapi uang seribuannya terbang terbawa angin. Tanpa pikir panjang, Raffi langsung mengejar, berlari ke arah jalan. Bang, nggak usah." Namun Raffi sudah melompat kecil, berhasil menangkap uang yang tersangkut di pot daun di pinggir trotoar. Ia kembali sambil tersenyum, napasnya terengah-engah. "Nih, uangnya, Mbak." Gadis itu terkejut, lalu tertawa kecil. "Terima kasih, Bang. Kamu cepat banget." "Ya? Ah, biasa aja, Mbak. Takutnya uangnya hilang, kan sayang?" jawab Raffi malu-malu. Gadis itu menatapnya sejenak sebelum berkata, "Oh iya, aku Nadia. Kamu jualannya di sini tiap hari?" "Enggak, Mbak Nadia. Kadang di sekolah, kadang di kampung sebelah. Tapi, kayaknya baru hari ini aku jualan di depan masjid ini." "Berarti aku beruntung dong, bisa beli es dari Bang Raffi hari ini." Raffi terkejut. "Loh, kok Mbak tahu nama saya?" Gadis itu tersenyum. "Tadi saya dengar waktu anak-anak panggil, 'Bang Raffi, Bang Raffi.'" Raffi ikut tersenyum, tapi hatinya tak tenang. Ada rasa aneh, hangat, padahal baru kenal beberapa menit, tapi rasanya seperti sudah lama mengenal. Beberapa menit berlalu, Nadia berpamitan. "Bang Raffi, makasih ya. Esnya enak banget." "Oh iya, besok aku ngajar ngaji di sini. Kalau kamu jualan lagi, aku beli lagi,"
Ya. Raffi hanya bisa mengangguk. Suara langkah kakinya yang menjauh membuat dada Raffi terasa kosong. Ia berdiri lama memandangi arah Nadia pergi. Sejak saat itu, setiap kali mendengar azan zuhur, hatinya berdebar. Setiap kali melihat masjid, wajah Nadia muncul di pikirannya. Malamnya, Raffi duduk di teras rumah kontrakannya yang kecil, menatap langit. Ia merenung. Dia terlalu baik buat aku. Aku cuma jualan es, tapi entah kenapa, aku pengen lihat dia lagi. Ibunya, Bu Sumarni, keluar dari dalam rumah sambil membawa nasi bungkus. "Vi, makan dulu, nak. Ibu tadi beli nasi uduk buat kamu." "Terima kasih, Bu." Ibunya menatap anaknya yang melamun. "Kenapa, nak? Kok senyum-senyum sendiri?" "Enggak, Bu. Cuma tadi siang ketemu orang baik di masjid." "Perempuan, ya?" Raffi tersedak. "Loh, kok ibu tahu?" "Hahaha, naluri ibu, nak. Kalau anaknya senyum-senyum begitu, pasti ada gadis yang lewat di hatinya." Raffi tertawa kecil. Tapi hatinya justru makin bingung. Ia sadar, hidupnya berat. Pendapatannya pas-pasan. Ia harus bantu ibunya bayar kontrakan, bayar utang warung, dan menabung sedikit demi sedikit. Cinta? Itu hal yang terlalu mewah baginya. Tapi besoknya, seperti ada magnet yang menarik. Siang hari, Raffi kembali mendorong gerobaknya menuju masjid yang sama. Dan benar saja, setelah salat zuhur, ia melihat Nadia lagi. Kali ini gadis itu membawa beberapa anak kecil yang tampak belajar membaca Iqra. Nadia tersenyum ketika melihat Raffi datang. "Bang Raffi, kamu jualan lagi?" "Ya." "Iya, Mbak. Hehe, sekalian nyari rezeki di tempat yang adem." Nadia tertawa kecil. "Adem ya? Padahal panas banget nih," katanya sambil menyeka keringat di pelipis. Raffi memberanikan diri menawarkan, "Mau es lagi, Mbak? Kali ini aku kasih gratis aja, buat guru ngaji." "Wah, enggak usah, Bang. Aku mau beli aja, nanti anak-anak juga mau beli." Anak-anak kecil itu bersorak gembira, dan tak lama, mereka berbaris membeli es lilin satu persatu. Suasana siang itu terasa begitu hangat. Namun di tengah tawa itu, Raffi menyadari sesuatu. Ada seorang pria muda berpakaian rapi, berpeci hitam, menatap Nadia dari kejauhan. Wajahnya serius, tatapannya menusuk. Raffi merasa canggung. Tak lama, pria itu menghampiri. "Nadia, sudah waktunya pulang," ucapnya datar. "Oh, iya, Mas," jawab Nadia cepat, lalu menoleh pada Raffi. "Bang Raffi, aku pamit dulu, ya." "Iya, Mbak. Hati-hati di jalan." Raffi menatap kepergian mereka dengan perasaan campur aduk. "Mas, jadi dia udah punya calon, ya?" gumamnya pelan. Sore itu, Raffi tak berjualan lagi. Ia hanya duduk termenung di bawah pohon, menatap arah masjid. Hatinya berat, seperti ada sesuatu yang mulai tumbuh tapi tak berani ia jaga. Namun malamnya, hal tak terduga terjadi. Saat Raffi sedang membereskan uang hasil jualan, tiba-tiba HP-nya yang tua bergetar. Ada pesan WhatsApp tak dikenal. "Assalamualaikum. Ini Raffi penjual es di masjid kemarin, kan? Ini aku, Nadia." Raffi hampir menjatuhkan ponselnya. Ia membaca pesan itu berulang kali. Ya Allah, gimana dia bisa dapat nomorku? Pikirnya bingung. Nadia melanjutkan. "Tadi aku dikasih sama salah satu anak ngaji. Katanya kamu tinggal di dekat pasar. Aku cuma mau bilang, makasih ya udah baik sama anak-anak, dan semangat terus jualannya." Raffi tak bisa menahan senyum. Tangannya gemetar saat membalas. "Waalaikumsalam, Mbak Nadia. Terima kasih juga udah semangatin saya. Doain aja, semoga jualannya lancar terus." Malam itu, Raffi tak bisa tidur. Untuk pertama kalinya, seorang gadis sebaik itu menegurnya dengan tulus,
tanpa memandang penampilannya. Tapi di balik kebahagiaan itu, Raffi tak tahu, di sisi lain, ada seseorang yang diam-diam memperhatikan mereka berdua, dan tak suka melihat kedekatan itu. Dan sejak hari itu, hidup Raffi mulai berubah. Sejak malam itu, pesan dari Nadia menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Raffi. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan es lilin dengan semangat baru, lalu berangkat dengan hati ringan. Ada perasaan berbeda, seperti dunia yang dulu kelabu kini mulai berwarna. Hari demi hari berlalu, dan komunikasi mereka semakin akrab. Nadia sering menanyakan kabar, bahkan kadang mengirimkan doa atau kutipan motivasi Islami. Raffi, meski awalnya canggung, mulai belajar menanggapi dengan sopan, menjaga adab sebagaimana diajarkan ibunya. Namun diam-diam, rasa itu tumbuh. Raffi mulai menanti-nanti waktu zuhur, berharap bisa bertemu Nadia di masjid. Kadang, setelah anak-anak selesai belajar ngaji, mereka duduk sebentar di tangga masjid, membicarakan hal-hal sederhana, tentang kehidupan, tentang sabar, tentang harapan. Bang Raffi, kata Nadia suatu siang, aku salut loh, kamu tetap semangat jualan, padahal panas banget setiap hari. Raffi tersenyum. Hehe, kalau berhenti, nanti siapa yang bantu ibu di rumah, Mbak? Hidup harus jalan terus. Nadia menatapnya dalam diam. Ada kekaguman yang sulit ia sembunyikan. Masya Allah, Bang, jarang loh sekarang pemuda yang masih mikirin ibunya segitu dalamnya. Raffi menunduk malu. Saya cuma pengen jadi anak yang gak nyusahin, Mbak. Soalnya, Bapak udah gak ada. Suasana mendadak hening. Nadia terdiam, matanya melembut. Innalillahi, maaf ya, Bang, aku gak tahu. Enggak apa-apa, Mbak. Bapak udah meninggal pas saya SMP. Sejak itu saya bantu ibu cari nafkah. Nadia menatap Raffi lama. Dalam hati, ia merasa kagum sekaligus iba. Pemuda sederhana ini ternyata punya jiwa yang kuat, penuh tanggung jawab. Dan tanpa disadari, rasa kagum itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Beberapa hari kemudian, masjid tampak lebih ramai dari biasanya. Ada acara lomba adzan dan baca Al-Quran untuk anak-anak. Nadia ditugaskan menjadi panitia, sementara Raffi, seperti biasa, datang membawa gerobaknya, tapi kali ini dengan niat berbeda. Ia bukan hanya ingin jualan, ia ingin membantu. Bang Raffi, panggil Nadia sambil tersenyum, mau bantu panitia enggak? Kayaknya kita kekurangan orang buat bagi-bagi air minum nih. Wah, boleh banget, Mbak. Asal nggak ganggu jualan aja, jawab Raffi antusias. Sejak pagi hingga sore, mereka bekerja sama. Nadia mengatur lomba, Raffi membantu membagikan minuman dan es lilin untuk anak-anak. Tawa, candaan, dan kerja sama itu membuat kedekatan mereka makin terlihat. Namun dari kejauhan, seorang pria berpeci hitam memperhatikan mereka dengan tatapan tajam. Arman, lelaki yang sempat Raffi lihat waktu Nadia dijemput dari masjid beberapa hari lalu. Arman bukan orang asing bagi Nadia. Ia adalah anak teman ayahnya, dan keluarganya sudah lama berniat menjodohkan mereka. Tapi Nadia tidak pernah menaruh hati padanya. Sore itu, setelah acara selesai, Raffi membantu Nadia membereskan tikar dan sound system di serambi masjid. Saat itulah Arman datang menghampiri dengan nada dingin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab mereka hampir bersamaan. Arman menatap Raffi dari ujung kepala hingga kaki. Mas ini yang jualan es di depan masjid, ya? Raffi mengangguk sopan. Iya, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Arman tersenyum tipis. Enggak, cuma, heran aja, jarang ada pedagang nongkrong lama-lama di sini. Nadia langsung menatap Arman tidak suka. Mas Arman, jangan gitu dong. Bang Raffi bantuin dari tadi loh, bahkan gratisin es buat anak-anak. Raffi buru-buru menengahi. Enggak apa-apa, Mbak.
Saya pamit aja, biar nggak salah paham. Ia segera mendorong gerobaknya menjauh, meninggalkan dua orang itu. Namun langkahnya terasa berat. Ada rasa sakit yang menyesak di dada. Sejak hari itu, Raffi mulai jarang datang ke masjid. Ia memilih berjualan di tempat lain. Tapi hatinya tetap gelisah. Setiap kali mendengar azan, ia teringat wajah Nadia. Setiap kali melihat anak-anak mengaji, suaranya terngiang di telinga. Sementara di sisi lain, Nadia merasa kehilangan. Ia menunggu-nunggu Raffi, tapi gerobak es itu tak pernah muncul lagi di depan masjid. Sampai suatu sore, ia memberanikan diri mengetik pesan. "Bang Raffi, kok nggak jualan di masjid lagi? Anak-anak nanyain loh." Raffi membaca pesan itu lama, tapi tak langsung membalas. Ia bingung harus menjawab apa. Akhirnya ia menulis pelan. "Maaf ya, Mbak. Saya cuma nggak mau bikin orang salah paham." Pesan itu membuat Nadia terdiam lama. Ia tahu maksudnya. Ini pasti karena Mas Arman. Beberapa hari kemudian, Nadia datang sendiri ke tempat Raffi berjualan, di pinggir sekolah dekat pasar. Wajahnya tertutup masker dan kacamata hitam, tapi Raffi langsung mengenalinya. "Mbak Nadia." Nadia membuka masker sambil tersenyum. "Iya, Bang. Lagi nyari es lilin spesial." Raffi tertawa kecil. "Wah, nyarinya jauh amat, Mbak." "Emang harus, Bang? Kalau bukan ke sini, kan nggak ketemu kamu." Raffi tercekat. Ia menatap wajah Nadia yang tampak tulus. "Kenapa Mbak repot-repot banget?" Nadia menghela napas. "Bang Raffi, aku tahu kamu sengaja menjauh. Tapi tolong jangan begitu. Aku nggak mau pertemanan kita rusak cuma karena omongan orang." Raffi menunduk. "Bukan itu, Mbak. Saya cuma takut, saya bukan siapa-siapa. Takut nanti malah nyusahin Mbak." Nadia menggeleng. "Bang, kamu orang baik. Justru itu yang paling penting." Suara mereka tenggelam di tengah hiruk-pikuk pasar, tapi di hati mereka, kalimat itu membekas dalam. Hari berganti minggu. Meski jarang bertemu, mereka tetap saling menyapa lewat pesan. Namun kabar buruk datang tak lama kemudian. Suatu malam, Raffi menerima kabar dari salah satu anak ngaji yang biasa jajan di gerobaknya. "Bang, Kak Nadia sakit loh. Udah beberapa hari nggak ngajar." Raffi kaget. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju rumah Nadia, alamat yang ia tahu dari pesan lama. Rumah itu sederhana tapi bersih. Saat Raffi tiba, ia disambut ibunya Nadia yang tampak khawatir. "Permisi, Bu, saya Raffi, temannya Nadia di masjid." "Oh, iya, Raffi. Masuk, Nak. Nadia lagi istirahat di kamar." Raffi menunduk sopan. "Boleh saya lihat sebentar, Bu?" Begitu ia melangkah ke kamar, jantungnya berdegup. Nadia terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, tapi masih sempat tersenyum ketika melihat Raffi. "Bang Raffi." "Assalamualaikum, Mbak. Gimana kabarnya?" "Waalaikumsalam. Hehe, cuma kecapean aja. Banyak kegiatan kemarin." Raffi duduk di kursi dekat ranjang. "Aku bawa es kelapa muda. Katanya bagus buat orang sakit." Nadia tertawa pelan. "Bang Raffi emang gak berubah, ya? Selalu perhatian." Suasana menjadi tenang. Hanya ada suara detak jam di dinding. Namun di balik keheningan itu, hati mereka berdua bergetar. Raffi sadar, ia tak lagi bisa membohongi dirinya sendiri. Ia jatuh cinta. Tapi ia tahu, cinta ini penuh rintangan. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Arman masuk dengan wajah tegang. "Raffi, kamu ngapain di sini?" Suaranya meninggi. Raffi berdiri. "Saya cuma nengok Mbak Nadia, Mas." "Gak usah sok peduli. Kamu itu siapa?" Nadia buru-buru menegur. "Mas Arman, jangan kasar." Namun Arman tak menghiraukan.
Ia menatap Raffi tajam. Kamu pikir kamu pantas buat dia? Penjual es seperti kamu. Kata-kata itu menampar harga diri Raffi. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Saya pamit, Mbak Nadia." Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Tapi di dalam hati, ia bersumpah, suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa cinta tulus tidak diukur dari harta atau status. Malam itu, Raffi duduk di tepi jalan, menatap gerobaknya yang kini tampak kusam. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Namun di tengah kesedihannya, ia berdoa lirih. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, jangan pisahkan aku dengan cara yang salah. Tapi kalau bukan, tolong hilangkan rasa ini tanpa aku membencinya. Dan sejak malam itu, hidup Raffi berubah arah. Ia mulai berjuang bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk membuktikan diri. Sementara di sisi lain, Nadia diam-diam menentang keputusan keluarganya yang ingin menjodohkannya dengan Arman. Ia tahu, hatinya sudah memilih, meski ia sendiri belum tahu bagaimana takdir akan menuntunnya. Dan di saat semua tampak mustahil, takdir perlahan mulai bergerak. Sebuah peluang besar menunggu Raffi, sebuah jalan yang akan mengubah segalanya. Sejak malam ia meninggalkan rumah Nadia, langkah Raffi tak lagi sama. Ia bukan lagi sekadar penjual es keliling yang hidup seadanya. Kini, dalam hatinya, tersimpan tekad yang menyala. Ia ingin membuktikan diri. Hari-hari berikutnya, ia mulai berjualan lebih rajin dari biasanya. Pagi ia keliling pasar, siang ke sekolah, sore ke kampung sebelah. Tapi bukan hanya itu, di sela-sela waktu istirahat, ia mulai belajar hal baru dari video YouTube dan buku-buku bekas. Cara membuat es dengan kemasan modern, cara promosi online, hingga strategi usaha kecil. Kalau orang lain bisa sukses, kenapa aku enggak? Katanya pelan setiap kali rasa lelah datang. Ia mencatat ide-ide di buku kecil, menulis target harian, dan tak pernah lupa bersedekah meski hanya 1.000-2.000 setiap hari. Sementara itu, Nadia pun tengah melalui masa sulit. Keluarganya semakin menekan agar ia menerima lamaran Arman. "Mas Arman itu calon yang baik, Nak," kata ayahnya. "Dia kerja di kantor pemerintahan, mapan, dan keluarganya terhormat." Tapi Nadia hanya diam. Dalam hatinya, nama Raffi terus terngiang. Ia bukan tak menghargai Arman, tapi ia tahu, cinta tak bisa dipaksakan. Apalagi setelah melihat bagaimana Raffi memperjuangkan hidupnya dengan jujur dan tulus. Suatu malam, Nadia kembali memberanikan diri mengirim pesan. "Bang Raffi, kamu baik-baik aja, kan?" Beberapa menit tak ada balasan. Lalu ponselnya bergetar. "Alhamdulillah, baik, Mbak. Lagi sibuk belajar bikin produk baru nih. Semoga bisa maju sedikit." Nadia tersenyum membaca pesan itu. Ia membalas lagi, "Masya Allah, semangat terus, Bang. Aku doain dari sini." Raffi menatap layar ponselnya lama. Hatinya hangat, tapi juga perih. Ia tahu, selama masih seperti ini, selama statusnya hanya penjual es keliling, ia tak pantas mendekati gadis sebaik Nadia. Maka, ia bertekad, ia harus berubah. Beberapa bulan kemudian, Raffi mulai menjalankan ide barunya, menjual es lilin premium dengan kemasan lucu dan rasa unik, seperti durian, alpukat, dan coklat susu. Ia juga mulai menjual lewat media sosial dengan nama sederhana, Es Lilin Bahagia. Awalnya, pesanan hanya datang dari teman-teman sekitar. Tapi lambat laun, berkat foto-foto menarik dan ulasan jujur, pesanan mulai berdatangan dari luar kota. Hidupnya perlahan berubah. Ia bisa menabung, memperbaiki gerobak, bahkan menyewa tempat kecil di pinggir jalan untuk membuka kios. Namun perjuangan itu tidak mudah. Ada hari di mana ia jatuh, kehilangan bahan, atau ditipu pemasok. Ada malam-malam ketika ia kelelahan, duduk di lantai sambil menatap sisa bahan yang rusak. Tapi di setiap keputusasaan, ia selalu ingat doa Nadia. "Semangat terus, Bang.
Aku doain dari sini. Kata-kata itu jadi bahan bakar di hatinya. Suatu sore, di tengah kesibukannya melayani pelanggan, datanglah seorang pria berjas rapi. "Mas, ini yang punya es lilin bahagia, ya?" Raffi menatap heran. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum. "Perkenalkan, saya Pak Hendra, pemilik toko grosir di pusat kota. Saya lihat produk kamu viral di media sosial. Saya tertarik buat kerjasama, Mas." Raffi terdiam, antara kaget dan tak percaya. "Kerjasama, Pak?" "Iya. Saya bisa bantu kamu produksi dalam jumlah besar. Nanti kamu pegang merek dan resepnya. Saya bantu distribusinya." Hari itu, Raffi seperti mendapatkan cahaya baru. Ia pulang ke rumah dengan senyum tak berhenti, sujud syukur di lantai rumah kontrakannya yang sempit. "Alhamdulillah, ya Allah, Engkau buka jalan untukku." Namun di sisi lain, kabar itu juga sampai ke telinga Nadia lewat media sosial. Ia melihat unggahan di akun Es Lilin Bahagia. Wajah Raffi tersenyum sambil memegang sertifikat kerjasama. Nadia tersenyum haru. Dia berhasil. Dia benar-benar berjuang. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sore itu juga, Arman datang ke rumahnya membawa kabar lain. "Nadia, minggu depan lamaran keluarga saya jadi, ya? Ayah kamu udah setuju." Nadia menatap Arman dengan mata membulat. "Apa? Tapi aku belum bilang iya, Mas." Arman tersenyum dingin. "Enggak masalah. Ayah kamu sudah wakilkan jawabannya." Nadia tertegun. Ia berlari ke kamar, air matanya tumpah. Bagaimana mungkin hidupnya diputuskan tanpa ia sempat bicara? Ia ingin menulis pesan ke Raffi, tapi tangannya gemetar. Ia tahu, kabar itu bisa menghancurkan hati seseorang yang sedang berjuang. Namun takdir memang misterius. Malam itu, Raffi tanpa sengaja membaca unggahan dari salah satu teman Nadia. Foto undangan lamaran yang bertuliskan, "Nadia ke Arman." Dunia Raffi seakan berhenti. Tangannya bergetar, dadanya sesak. Jadi, dia akan menikah? Gumamnya lirih. Ia duduk lama di depan kiosnya, menatap langit malam. Hujan turun pelan, membasahi wajahnya yang tak lagi bisa membedakan air mata dan air hujan. Di antara suara hujan itu, ia berdoa lirih. "Ya Allah, kalau memang dia bukan untukku, kuatkan aku. Tapi kalau Engkau masih menyimpan rahasia di balik semua ini, aku pasrah pada takdir MU." Hari lamaran itu tiba. Rumah Nadia dipenuhi tamu dan keluarga besar. Arman datang dengan rombongan, membawa seserahan dan senyum kemenangan. Namun di balik senyum itu, hatinya dingin, karena yang ia inginkan bukan cinta, melainkan kebanggaan di mata orang tua. Sementara Nadia duduk di kamar, wajahnya pucat. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia tahu, hatinya bukan untuk Arman. Namun di saat yang sama, di seberang kota, Raffi tengah berdiri di depan toko barunya yang baru diresmikan. Toko kecil tapi penuh harapan. Di dindingnya, terpajang foto mendiang ayah dan ibunya. Tanda bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang kehidupan. Ia menatap papan toko bertuliskan, "Es Lilin Bahagia by Raffi Saputra," sambil tersenyum getir. "Semoga kamu juga bahagia, Mbak Nadia." Namun siapa sangka, malam itu, takdir kembali berputar. Sebuah pesan masuk ke ponsel Raffi. Nomor itu dikenalinya, tapi pesannya singkat dan mengguncang. "Bang Raffi, aku kabur dari lamaran. Tolong aku." Raffi terlonjak, matanya membesar. Ia membaca ulang pesan itu, memastikan ia tak salah lihat. Lalu tanpa berpikir panjang, ia meraih jaket, menutup toko, dan berlari ke arah terminal kota. Hatinya berdegup kencang. Ia tak tahu apa yang menunggu di depan sana, tapi satu hal pasti, malam itu, takdir mereka baru saja dimulai kembali. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi mendung kelabu.
Petir berkilat di kejauhan, seakan menandakan datangnya ujian baru. Raffi menutup gerobak esnya lebih awal, karena hujan turun deras tanpa ampun. Tapi malam itu bukan hanya hujan yang membuat dadanya sesak, melainkan isi pesan yang baru saja ia baca dari ponselnya. Pesan itu datang dari Lila. Isinya pendek, tapi menghantam jantung Raffi seperti petir di langit malam. "Raffi, mulai besok, aku mungkin tidak bisa sering datang ke masjid lagi. Doakan aku ya." Raffi berdiri di bawah atap warung kecil, menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Tangannya gemetar. Ia mencoba membalas, tapi entah kenapa, jari-jarinya kaku. "Ada apa, Lila? Kenapa bahasanya seperti pamit?" Batinnya bergetar. Ia menatap hujan yang turun lebat, menetes di wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak ia sadari mengalir. Keesokan harinya, Raffi tetap datang ke masjid seperti biasa. Ia berharap bisa melihat gadis berhijab itu lagi, duduk di pojok tempat biasa, sambil membaca Al-Quran dengan suara lembut. Namun, hingga adzan Isya berkumandang, Lila tak muncul. Hati Raffi gundah. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang selama ini memberi semangat hidup. Masjid terasa lebih sepi dari biasanya, bahkan suara imam pun terdengar sendu di telinganya. Selepas sholat, Raffi memberanikan diri bertanya pada Pak Ustaz, imam yang sering memimpin jamaah. "Ustaz," suaranya lirih, "pernah lihat Lila, gadis berhijab yang suka duduk di pojok itu?" Pak Ustaz menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Oh, Lila? Iya, anak itu baik sekali. Tapi dia sedang sakit, Nak." Raffi terkejut. "Sakit, Ustaz? Sakit apa?" "Saya kurang tahu pasti. Tapi katanya cukup serius. Ibunya sempat datang minta didoakan. Sekarang Lila dirawat di rumah sakit dekat sini." Raffi terdiam. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Hatinya mencelos. Gadis yang selama ini mengajarkan arti sabar dan syukur, ternyata sedang berjuang melawan penyakit. Malam itu, Raffi pulang dengan langkah gontai. Ia tak bisa berhenti memikirkan Lila. Dalam hatinya timbul keinginan kuat untuk menjenguk, tapi ia ragu. "Siapa aku ini?" gumamnya pelan. "Aku cuma penjual es, bahkan mungkin dia nggak pernah tahu namaku." Namun, malam semakin larut dan hati Raffi justru makin gelisah. Ia pun mengambil wudhu, lalu sholat tahajud. Dalam sujud panjangnya, air matanya jatuh tanpa suara. "Ya Allah, kalau benar dia jodoh yang kau kirimkan padaku, tolong jaga dia. Sembuhkan penyakitnya. Aku nggak minta dia jadi milikku, cukup lihat dia tersenyum lagi pun aku bahagia." Doa itu keluar dari hati yang paling dalam, tulus tanpa pamrih. Beberapa hari berlalu. Lila masih belum terlihat di masjid. Raffi pun memberanikan diri pergi ke rumah sakit yang disebut Pak Ustaz. Setelah bertanya ke petugas dan beberapa orang, akhirnya ia menemukan ruangan yang dimaksud. Namun, ketika sampai di depan pintu, langkahnya terhenti. Ia melihat dari celah kaca, seorang gadis berhijab putih sedang terbaring lemah, ditemani ibunya yang duduk di sisi ranjang sambil membaca doa. Lila tampak pucat, namun senyum lembutnya masih ada ketika berbicara dengan ibunya. Raffi menggenggam plastik berisi minuman es yang ia buat sendiri. Sebenarnya, ia ingin memberikannya untuk Lila, tapi begitu melihat kondisinya, hatinya ciut. Ia takut dikira lancang. Akhirnya, ia hanya berdiri di sana beberapa saat, sebelum memilih meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Namun, nasib berkata lain. Ketika ia hendak keluar dari lorong rumah sakit, suara lembut terdengar dari belakang. "Mas Raffi?" Raffi menoleh spontan. Lila berdiri di ambang pintu, wajahnya masih pucat, tapi senyum itu, senyum yang sama seperti saat di masjid. "Mas Raffi, kan?" katanya pelan. "Aku lihat Mas sering di masjid, jualan es di depan." Raffi tertegun. Ia tak menyangka Lila mengenalinya. "Iya, Mbak Lila, saya cuma mampir sebentar,"
Tadi dengar kabar dari Pak Ustaz, makanya ke sini. Maaf kalau ganggu. Lila menggeleng pelan. Nggak ganggu kok. Malah aku senang Mas datang. Aku memang lagi sakit, tapi insya Allah sebentar lagi sembuh. Ia tersenyum, meski dari sorot matanya terlihat menahan sakit. Raffi menunduk, lalu menyerahkan plastik yang ia bawa. Saya bawain es buah. Nggak banyak sih, tapi semoga bisa bikin seger. Lila menerima dengan senyum lembut. Makasih ya, Mas. Mas baik banget. Raffi hanya tersenyum kikuk, lalu pamit. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, Lila sempat berkata lirih. Mas Raffi, makasih ya udah selalu hadir di masjid. Melihat Mas yang kerja keras tapi tetap semangat ibadah. Itu bikin aku kuat juga. Raffi menatapnya sebentar, lalu menunduk. Saya cuma berusaha tetap yakin sama Allah. Mbak, kadang capek. Tapi kalau ingat surga, semua jadi ringan. Sejak hari itu, Raffi semakin sering mendoakan Lila. Setiap malam ia kirim doa, setiap subuh ia sebut namanya dalam sujud panjang. Sementara Lila perlahan mulai membaik. Ia kadang mengirim pesan singkat ke Raffi. Tak banyak, hanya ucapan syukur atau doa. Hari-hari itu menjadi indah dengan cara yang sederhana. Raffi tak pernah berani menyatakan perasaan, tapi hatinya tenang setiap kali tahu Lila membaik. Namun, cobaan belum selesai. Suatu sore, ketika Raffi tengah sibuk melayani pembeli, seorang pria berjas datang menghampirinya. Mas ini Raffi, ya? Tanya pria itu tegas. Iya, betul, Pak. Ada apa ya? Pria itu menatapnya tajam. Saya Adnan, calon tunangannya Lila. Jantung Raffi seakan berhenti berdetak. Tangannya yang memegang sendok es gemetar. Lila, mau saya lamar begitu dia sembuh. Lanjut pria itu dengan nada dingin. Saya dengar Mas sering datang ke rumah sakit. Saya minta tolong jangan terlalu dekat lagi, biar dia fokus pemulihan. Raffi terdiam. Kata-kata pria itu seperti menamparnya. Ia tak bisa membalas apapun, hanya menunduk dan mengangguk pelan. Setelah pria itu pergi, Raffi duduk di bangku gerobaknya. Dadanya terasa sesak, matanya panas. Jadi, dia sudah punya calon. Malam itu, Raffi tak bisa tidur. Dalam gelap, ia menatap langit-langit rumah kontrakan sempitnya sambil berzikir pelan. Ya Allah, kalau bukan dia yang kau takdirkan untukku, aku ikhlas. Tapi tolong, bahagiakan dia. Hari demi hari berlalu. Lila akhirnya sembuh dan kembali ke masjid. Raffi melihatnya dari kejauhan, kali ini tanpa keberanian untuk menyapa. Namun, suatu sore setelah sholat maghrib, Lila menghampirinya lebih dulu. Mas Raffi, panggilnya lembut. Aku mau minta maaf. Aku tahu Adnan sempat datang ke tempat Mas. Raffi terdiam, menatap lantai. Nggak apa-apa, Mbak. Saya senang Mbak udah sembuh. Lila tersenyum pahit. Adnan bukan calon suamiku, Mas. Dia cuma teman keluarga yang terlalu memaksa. Aku sudah bilang ke orang tuaku, aku belum siap. Raffi menatapnya perlahan. Belum siap karena masih sakit. Lila menggeleng. Belum siap karena aku belum yakin siapa yang benar-benar datang karena Allah, bukan karena dunia. Kata-kata itu membuat dada Raffi bergetar hebat. Ia tak tahu harus berkata apa. Yang bisa ia lakukan hanya menunduk, menahan air mata haru. Lila menatapnya dengan senyum tipis. Mas Raffi, teruslah jadi diri Mas yang sekarang. Aku percaya, kalau niatnya karena Allah, semua akan berakhir indah. Raffi mengangguk pelan, suaranya nyaris tak keluar. Insya Allah, Mbak. Malam itu, Raffi kembali sholat tahajud. Ia sujud lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, dalam doa yang khusyuk itu, ia berkata dengan lantang dalam hatinya. Pagi itu, udara di sekitar masjid begitu sejuk dan tenang. Raffi sudah tiba lebih awal seperti biasa,
membersihkan halaman masjid sambil menyiapkan gerobak esnya di depan pagar. Ia tidak lagi mengharap apapun dari dunia. Cukup bisa hidup sederhana, berjualan jujur, dan dekat dengan masjid. Itu sudah membuatnya bahagia. Namun, pagi itu berbeda. Entah mengapa, hatinya terasa berdebar tanpa sebab. Sampai akhirnya, ia melihat sosok yang tak asing berjalan perlahan ke arah masjid. Lila. Wajahnya tampak lebih segar, senyum lembutnya kembali seperti dulu. Ia memakai gamis putih dan hijab biru muda, sederhana tapi meneduhkan. Melihatnya, Raffi nyaris tak percaya. "Mas Raffi?" sapa Lila dengan suara lembut. Raffi tertegun. "Mbak Lila, alhamdulillah, udah sehat, ya?" Lila mengangguk. "Alhamdulillah. Dan hari ini, aku mau menyampaikan sesuatu." Raffi terdiam. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan gadis itu, tapi dari caranya bicara, terlihat bahwa ini bukan percakapan biasa. Lila menatapnya serius. "Mas Raffi, dulu aku pikir hidup bahagia itu kalau aku punya segalanya. Tapi waktu aku sakit, aku sadar, yang membuatku kuat bukan harta, tapi doa orang-orang yang tulus. Dan salah satu doa itu, aku tahu datang dari Mas." Raffi menunduk, malu. "Saya cuma mendoakan yang baik, Mbak. Gak ada maksud apa-apa." Lila tersenyum lembut. "Aku tahu. Justru itu yang bikin aku yakin. Karena ketulusan gak perlu dijelaskan, tapi bisa dirasakan." Hening sejenak. Hanya angin pagi yang meniup lembut daun-daun di sekitar masjid. Kemudian Lila melanjutkan dengan nada pelan, namun tegas, "Mas Raffi, aku sudah bicara dengan orang tuaku. Aku minta mereka jangan menjodohkanku dengan siapapun dulu, sampai aku tahu siapa yang benar-benar pantas aku dampingi dalam doa dan kehidupan." Raffi menatapnya, terkejut. "Maksud Mbak?" Lila menunduk pelan, suaranya lirih, "Aku ingin mengenal Mas lebih dekat, dalam cara yang Allah ridho." Raffi terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu terasa seperti mimpi yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Namun, sebelum Raffi sempat menjawab, dari arah masjid terdengar suara Pak Ustaz memanggil. "Lila, kamu datang juga, Nak?" "Alhamdulillah." Mas Raffi, kamu juga di sini? Kebetulan sekali. Kalian berdua saya cari." Raffi dan Lila saling berpandangan bingung. "Ada apa, Ustaz?" tanya Raffi. Pak Ustaz tersenyum. "Orang tua Lila baru saja datang ke masjid. Mereka ingin bertemu dan berbicara dengan kamu, Nak Raffi." Raffi terkejut, sementara Lila hanya menunduk dengan wajah merah. Di dalam masjid, duduklah seorang bapak dan ibu berwajah teduh, orang tua Lila. Mereka menatap Raffi dengan ramah. "Assalamualaikum, Nak," sapa sang ayah. "Waalaikumsalam, Pak," jawab Raffi dengan suara gugup. "Lila sering cerita tentang kamu," kata ibunya dengan lembut. "Katanya kamu orangnya rajin, sabar, dan gak pernah mengeluh." Raffi hanya tersenyum kikuk. "Saya cuma berusaha menjalani hidup dengan cara yang Allah suka, Bu." Sang ayah menatapnya tajam, lalu berkata pelan, "Kamu tahu kenapa kami memanggilmu ke sini?" Raffi menggeleng. Ayah Lila tersenyum. "Karena anak kami meminta sesuatu yang tak pernah kami duga. Ia ingin kami melamarkan dirinya untukmu." Raffi membeku. Dunia seakan berhenti. Nafasnya tercekat. Apa, Pak?" "Ya," jawab sang ayah mantap. "Kami awalnya ragu, tapi setelah melihat ketulusanmu, kami yakin. Kami tidak mencari menantu yang kaya, kami mencari menantu yang bisa membawa anak kami menuju surga." Air mata menggenang di pelupuk mata Raffi. Ia tidak bisa berkata apa-apa selain, "Alhamdulillah, tapi saya cuma penjual es, Pak. Saya belum punya apa-apa." Ayah Lila tersenyum. "Nak, harta bisa dicari, tapi iman dan akhlak itu langka. Lila sudah memilih, dan kami ridha."
Raffi menunduk, menitikkan air mata tanpa mampu menahannya. Terima kasih, Pak. Bu. Insya Allah saya akan jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Lila tersenyum haru, dan suasana masjid dipenuhi rasa syukur. Hari itu menjadi awal dari kisah baru. Raffi dan Lila resmi bertunangan secara sederhana di masjid yang mempertemukan mereka. Tak ada kemewahan, tak ada perhiasan mahal, hanya cincin kecil dan niat tulus di hadapan Allah. Beberapa jamaah ikut menyaksikan. Semua menitikkan air mata bahagia. Raffi berlutut, menatap Lila yang duduk di sisi ibunya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku janji akan selalu membuatmu tersenyum di jalan Allah. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menemani dalam ketaatan." Lila menunduk, menahan air mata. "Dan aku janji akan selalu mendoakanmu, agar kita sama-sama kuat di setiap ujian." Masjid yang dulu menjadi tempat mereka saling diam tanpa kata, kini menjadi saksi janji cinta yang suci. Bulan demi bulan berlalu. Raffi tetap berjualan es seperti biasa, tapi kini dengan semangat yang berlipat. Sementara Lila mulai aktif mengajar anak-anak mengaji di masjid. Mereka jarang bertemu di luar waktu ibadah, tapi saling mendukung dalam diam. Suatu sore, Raffi datang membawa sesuatu. Sebuah troli kecil berisi alat pembuat es baru, hasil dari tabungannya selama ini. "Alhamdulillah, usaha es saya mulai ramai, Mbak," katanya sambil tersenyum. "Insya Allah, tahun ini saya mau melangkah lebih jauh." Lila menatapnya heran. "Maksudnya?" Raffi menarik napas dalam. "Saya sudah cukup siap untuk datang ke rumah Mbak, bukan sebagai penjual es yang malu-malu, tapi sebagai calon suami yang sungguh-sungguh." Wajah Lila memerah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajahnya dengan tangan, lalu tersenyum di balik hijabnya. "Mas Raffi, aku tunggu hari itu datang." Beberapa minggu kemudian, masjid itu kembali ramai. Tapi kali ini bukan untuk pengajian, melainkan untuk pernikahan sederhana yang penuh keberkahan. Raffi, si penjual es yang dulu sering diejek anak-anak kampung, kini berdiri di hadapan imam, mengenakan baju koko putih. Di sisi lain, Lila duduk anggun dengan busana hijab syari, senyum harunya membuat semua mata bergetar. Suara ijab kabul menggema dengan lantang. "Saya terima nikahnya Lila binti Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan hafalan surat Ar-Rahman, tunai." "Sah," seru para saksi. Masjid itu seketika dipenuhi takbir dan air mata bahagia. Raffi menunduk, mencium tangan ayah mertuanya sambil berkata, "Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah percaya pada saya." Sang ayah menepuk pundaknya. "Jaga anak kami, Nak. Karena sejak awal, Allah sudah menulis namamu di takdirnya." Setelah acara usai, Raffi berdiri di halaman masjid, menatap gerobak esnya yang kini menjadi saksi perjalanan panjang hidupnya. Di sampingnya, Lila tersenyum lembut sambil menggenggam tangannya. "Mas," katanya pelan, "ingat waktu dulu aku bilang, aku ingin mengenal Mas dalam cara yang Allah ridho?" Raffi tersenyum. "Iya. Dan ternyata, cara itu adalah lewat doa yang kita panjatkan di tempat ini." Mereka menatap masjid itu bersama-sama. Cahaya senja memantul di kubahnya, seperti simbol cinta yang lahir dari ketulusan. Lila bersandar di bahu Raffi. "Mas, hidup kita mungkin gak akan selalu mudah. Tapi kalau kita mulai dari doa, insya Allah semuanya akan jadi indah." Raffi mengangguk pelan. "Iya, Mbak. Karena cinta yang berawal dari masjid, insya Allah akan berakhir di surga." Mereka berdua tersenyum, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik menara masjid, tempat di mana segalanya dimulai. Dan begitulah, tak disangka, pemuda penjual es yang dulu hanya berdoa dalam diam, akhirnya menemukan jodohnya di rumah Allah. Karena cinta sejati tak pernah salah alamat, ia selalu datang pada waktu dan cara yang paling indah. Ketika hati sudah siap,
dan doa sudah cukup panjang untuk mengetuk pintu langit. Tamat.